Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, para pemirsa yang ada di rumah, kita kembali lagi di acara Tanya Jawab. Tanya Jawab kali ini bertemakan tentang edukasi pendidikan Islam yang ada di rumah dan di sekolah. Seperti apa sih? Mari kita tanya, kita ke poin dengan tanya-tanya dengan orang yang di samping kiri dan samping kanan kita. Oke, sebelum kita mau nanya-nanya, pastinya tak kenal kata saya. Siapakah orang di sebelah kanan saya? Nadira Sebelah kiri saya siapa? Askia Fadila. Askia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, siswa Paradisa spesial, yaitu Askia dan Nadira. Oke, Nadira, gimana kabarnya? Baik, Miss. Askia sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Nadira dan Askia sehat. Ada beberapa poin yang perlu Miss tanyakan kepada Nadira dan Askia. Ini terkait dengan pendidikan agama. Nah, yang namanya pendidikan itu kan udah mendarah daging banget. Apalagi pendidikan agama yang poin utama kita menjadi orang Islam itu paham dengan agama. Miss ingin tahu dong, seperti apa sih pendidikan agama di keluarga kita masing-masing? Ya, yang pertama itu dari Askia mungkin ya. Boleh. Untuk pendidikan agama di rumah saya itu ayah saya selalu mewajibkan semua anggota keluarga melaksanakan sholat lima waktu. Tapi diwajibkan banget untuk jamaah di waktu maghrib sama isya karena habis itu kita langsung baca Al-Quran bareng. Tapi kalau misalnya selagi nggak jamaah ya berarti di kamar masing-masing. Karena ayah saya tuh selalu bilang tiap hari misalnya kita nggak baca Al-Quran minimal tuh pokoknya sehari kita harus baca Al-Quran sedikit apapun itu. Nah juga di rumah juga alhamdulillah kita tuh selalu diajarin gimana itu caranya membaca Al-Quran yang lebih baik, diajarin yang lain-lain tentang agama. Terus Cukup setia. Oke, itu dari Askia ya, luar biasa banget. Jadi pendidikan agama ada di lingkungan keluarganya Askia tuh cukup baik ya. Selanjutnya kita ke Nadira. Bisa suka banget Nadira, apalagi pakai seragam yang kembar-kembar. Oke, Nadira, bagaimana? kalau saya sendiri, kalau agama buat di rumah tuh masing-masing sih. Jadi karena orang tua sibuk di rumah, jadi kalau misalnya kita sholat masing-masing sendiri. Kalau misalnya kita ada waktu, kita masih tetap masing-masing karena masih belum bisa bersama-sama gitu. Kalau misalnya bulan puasa, kita juga kalau masih ada waktu luang, kita buka bareng-bareng. Kalau baca Al-Quran juga masih sendiri-sendiri karena orang tua masih sibuk kerja. Oke, jadi dari jawaban Nadira dan Askia, pendidikan agama itu tidak terlupakan di lingkungan keluarga. Kalau pendidikan agama di sekolah, nah sekarang Askia dan Nadira itu kan berada di lingkungan sekolah saat ini. Setiap hari tentunya punya jadwal pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari Nadira dulu ya, gimana sih pendidikan agama di sekolah? Alhamdulillah banget semenjak masuk sini tuh jadi kayak apa? Lebih dekat sama Allah. Terus kayak kalau misalnya di sini wajib sholat sunat, jadi sholat sunat 10 rakaat tuh penting banget bagi saya. Terus kalau misalnya di sekolah di sini tuh baca tafiz juga menurut saya jadi bikin saya lebih rajin buat baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah banget bisa masuk sini. Oke, jadi pendidikan agama Islam di Paradisa ya, itu oke banget. bagus banget. Oke, kalau Askia gimana? Menurut saya dengan adanya banyak program agama
pembelajaran agama di sekolah Farisal ini tuh membuat kita jadi apa sih lebih dekat juga sama Allah kan. Terus juga jadi yang awalnya gak bisa membaca Al-Quran diajarkan di sini, dan banyak juga kan tiap harinya pasti selalu ada aja pembelajaran yang menggunakan Al-Quran. Terus di sekolah kita juga kan selalu diwajibkan untuk qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah juga selalu kan, duha setiap harinya, setiap pagi 12 rakaat, membaca Al-Quran. Kegiatan berkaitan agama tuh selalu ada di Farisal setiap harinya. Biasanya ya alhamdulillah jadi lebih baik juga sekarang cinta masuk Farisal. Nah itu ya teman-teman, sedikit info mengenai pendidikan agama di Paradisa. Sekarang kita kan pendidikan agamanya, pendidikan agama di sekolah itu pasti ada pendamping. Nah, ada tentunya guru agama. Menurut kalian guru agama kita di sini seperti apa mendampingi? Kalau di sini sih alhamdulillah banget, kayak guru agama yang di sini tuh kayak benar-benar ngingetin kita sholat. Terus kalau misalnya kita buat salah dikit langsung ditegur, jadi kayak nggak mau kita tuh salah buat kerja, nggak mau banget kita jalan ke salah. Nah ya itu. Jadi itu ya. Nah iya. Yang belum 12 rakaat. Iya betul. Jadi tambah rakaat ya. Maju. Tambah rakaat ya. Yang belum 10 rakaat tambah rakaat seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya pendidikan agama Islam di rumah dan di sekolah itu memiliki keterkaitan. Ya, keterkaitan. Seperti apa pendidikan agama yang diajarkan oleh keluarga di rumah, meskipun di sekolah itu ada pendampingan pendidikan agama, itu keduanya itu adalah sebuah support system, karena satu yang tidak ada atau tidak jalan otomatis tidak seimbang. Jadi alhamdulillah Ananda, Nadira dan Azkia saat ini alhamdulillah dan alhamdulillahnya memiliki tingkat kepahaman keagamaan yang mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang nih buat Azkia dan Nadira, berapa persen sih menurut kalian pendidikan agama di rumah itu mempengaruhi pendidikan agama di sekolah? Coba. 100%. 100%. Iya betul. Karena Kenapa? kalau misalnya kita di rumah, pasti kan hal itu bakal terbiasa juga di sekolah. Jadi kalau misalnya kita rajin baca Al-Quran di rumah, pasti bakal kebawa juga sifat kayak gitunya ke sekolah. Oke. Azkia? Saya harus sama 100% karena di sekolah itu ngadain program hafiz Iya. minggunya, jadi yang biasa hafalan di rumah bisa nambah hafalan lagi untuk bisa taruh sekolah. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Program di sekolah itu apa saja sih yang dapat meningkatkan kedekatan kalian kepada Allah? Program keagamaan yang di sekolah boleh disebutkan? Ada tahfiz yang dilakukan seminggu sekali, terus juga ada kegiatan tasmi yang dilakukan sebulan sekali nih. Wisuda tahfiz. Oh iya, wisuda tahfiz yang dilakukan setiap bulan puasa. Habis itu ada pembacaan Al-Quran setiap paginya, tadarus Al-Quran. Terus ada sholat duha Jumat 10 rakaat setiap paginya. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Habis itu ada doa bersama, ada doa sudah sholat, kultum. Nah, betul. Terus ada juga ratiban sama Oke. membaca Asmaul Husna. Apa enggak Asmaul Husna? Apa? Kamis. Hafal ya, apa sih ini dong hafal? Karena setiap hari Kamis kita selalu membaca. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan saat pembelajaran pendidikan agama Islam pun, kalau ada materi Asmaul Husna tetap Dibaca. disuruh Baca. disuruh hafal Oh, ya, iya. disuruh hafal.
Oke, itu saja dari kami. Semoga ada manfaatnya kata-kata hari ini, Askia. Gak ada kata-kata yang mungkin ternyata. Asik. Coba sekali lagi. Gak ada kata-kata yang mungkin ternyata. Suaranya diangkat dong. Ya Miss. Kalem banget. Oke, lihat kamera. Buru-buru kan nenek dan keselat nek. Oke, cakep. Kalau dari Miss, jangan lupa ibadah. Nah, cakep banget. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.